Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Azkiyah Latus Syifa, Diana Zulfidah Latifah, dan Martabatul Aliyah akan mempresentasikan materi tentang peradaban Islam pada masa dinasti Bani Umayyah. A. Proses berdirinya dinasti Bani Umayyah. Dinasti Umayyah merupakan khalifahan pertama setelah era Khulafaur Rasyidin dalam sejarah Islam. Nama dinasti ini diambil dari Umayyah bin Abdus Syam atau Muawiyah bin Abu Sufyan alias Muawiyah I, salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, lalu menjadi khalifah yang memimpin pada 661 sampai 680 Masehi. Berdirinya dinasti Umayyah bermula dari peristiwa Tahkim atau Perang Siffin. Ini adalah perang saudara antara kubu Muawiyah I kontra Ali bin Abi Thalib, khalifah 4 setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Perang Siffin terjadi usai kematian khalifah ketiga, Utsman bin Affan, pada 17 Juni 656, yang membuka peluang bagi Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi Muhammad SAW, untuk memimpin. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat pada 29 Januari 661, kepemimpinan mereka dilanjutkan oleh Hasan putra Ali. Selama beberapa bulan, Hasan kemudian melepaskan jabatannya. Usai Hasan bin Ali mundur, Muawiyah I tampil sebagai pemimpin meskipun diwarnai dengan berbagai polemik di antara umat Islam sendiri. B. Nama-nama khalifah yang berkuasa pada dinasti Bani Umayyah serta biografi singkat para khalifah yang menonjol. A. Muawiyah I bin Abi Sufyan. B. Yazid I bin Muawiyah. C. Muawiyah II bin Yazid. D. Marwan I bin Muhakam. E. Abdul Malik bin Marwari. F. Al-Walid I bin Abdul Malik. G. Sulaiman bin Abdul Malik. H. Umar bin Abdul Aziz. I. Yazid II bin Abdul Malik. J. Hisham bin Abdul Malik. K. Al-Walid II bin Yazid II. L. Yazid bin Walid bin Malik. M. Ibrahim bin Al-Walid II. N. Marwan II bin Muhammad. Khalifah-khalifah Bani Umayyah yang terkenal. A. Prestasi kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan terkenal dalam sejarah perkembangan Bani Umayyah I karena keberanian beliau pada saat memproklamirkan Bani Umayyah tahun 40 Hijriah pada saat Ali bin Abi Thalib masih memerintah Khulafaur Rasyidin sebagai khalifah yang terakhir. Meskipun Muawiyah memproklamirkan Bani Umayyah dengan cara yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, akan tetapi beliau mampu menetapkan beberapa kebijakan yang sangat mendukung Bani Umayyah I mencapai masa perkembangan yang sangat pesat. Kebijakannya yaitu 1. Membentuk departemen dan duta yang belum dibentuk oleh khalifah sebelumnya. Yang kedua, Muawiyah juga membeli beberapa profesional administrasi keuangan dan tata usaha dari daerah Bizantium. Yang ketiga, memperluas kekuasaan dan mengembalikan wilayah di 3 daerah yang sangat subur dan strategis, yaitu Afrika Utara, India, dan Bizantium. B. Prestasi Khalifah Marwan bin Hakam. Khalifah Marwan bin Hakam adalah seorang yang bijaksana, berpikiran tajam, fasih berbicara, dan berani. Beliau ahli pembacaan Al-Quran dan banyak meriwayatkan hadis dari para sahabat Rasulullah SAW yang terkenal, terutama dari Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Beliau terkenal dengan berjasa dalam menertibkan alat-alat takaran dan timbangan, serta berjasa karena pertama kali menciptakan mata uang sebagai alat jual beli. C. Prestasi Khalifah Walid bin Abdul Malik. Khalifah ke-6 Bani Umayyah Walid bin Abdul Malik memerintah bersamaan dengan permintaan bantuan dari pemerintahan Qotiyah Barat kepada Islam oleh Khalifah Al-Walid. Pemerintahan itu dipenuhi dengan mengirimkan 12.000 pasukan Islam yang dipimpin oleh Talik bin Ziyad. Misi Islam tersebut berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik dan pasukan Islam dipimpin oleh Talik bin Ziyad tersebut berhasil memukul mundur pasukan Viagot aristokrasi Jerman. Karena pasukan Islam berhasil, maka oleh penguasa Qotiyah Barat sepeninggal Raja Witizah mempersilahkan Torik dan pemuka Islam lainnya boleh berdakwah di wilayah Andalusia dengan bebas dan aman. Masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik, Khalifah ke-6 Bani Umayyah, disebutkan dalam sejarah sebagai masa kejayaan Bani Umayyah I. Pada saat itu masyarakat patuh dan cinta kepada Khalifah Al-Walid.
Keadaan pemerintahan yang sebaik itu membuka kesempatan pada Khalifah Al-Walid untuk melakukan perluasan wilayah ke daerah-daerah di Afrika dan Eropa Barat. C. Peradaban Islam yang dikembangkan pada masa dinasti Umayyah. Yang pertama, politik. Daulah Bani Umayyah terjadinya pemisahan kekuasaan antara kekuasaan agama dan kekuasaan politik. Yang kedua, pemerintahan. Perubahan sistem pemerintahan. Bentuk pemerintahan Muawiyah berubah dari demokrasi menjadi monarki. Administrasi pemerintah ada Diwan Rasail, Diwan Haraj, Diwan Jun, Diwan Hatam, dan Diwan Qadli. Lalu ada lambang negara. Muawiyah menetapkan bendera merah sebagai lambang negara di mana sebelumnya pada masa Khulafaur Rasyidin belum ada. Yang keempat, bahasa resmi administrasi pemerintahan. Bahasa Arab dijadikan bahasa resmi administrasi pemerintahan. 5. Militer. Undang-undang wajib militer. Daulah Bani Umayyah memaksa orang untuk masuk tentara dengan membuat undang-undang wajib militer. B. Futuhat atau ekspansi. Perluasan ke Asia Kecil dilakukan Muawiyah dengan ekspansi ke Imperium Bizantium dengan melakukan Pulau Rhodes dan Kreta pada tahun 54 Hijriah. Yang keenam, ekonomi. Sumber pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Sumber uang masuk pada zaman Daulah Bani Umayyah sebagiannya diambil dari daraib atau kewajiban yang harus dibayar oleh warga negara. Yang ketujuh, mata uang. Pada masa Abdul Malik, mata uang kaum muslimin dicetak secara teratur. Pembayaran diatur dengan menggunakan mata uang ini meskipun pada masa Umar bin Khattab sudah ada mata uang, namun belum begitu teratur. 8. Soal kemasyarakatan. A. Panti sosial penyandang cacat. Ketika Walid naik tahta, ia menyediakan pelayanan khusus. Orang cacat diberi gaji, orang buta diberikan penuntun, orang lumpuh disediakan perawat. B. Arab dan Mawali. Muslim Arab menganggap bahwa mereka lebih baik dan lebih pantas memegang kekuasaan daripada Muslim non-Arab. Yang 9. Pendidikan. Daulah menyediakan tempat-tempat pendidikan antara lain khutab, masjid, Arabisasi, dan Baitul Hikmah. Yang 10. Kesenian. Majelis sastra adalah suatu tempat atau balai pertemuan untuk membahas kesusastraan dan juga tempat berdiskusi mengenai urusan politik. B. Arsitektur. Pada masa Walid dibangun sebuah masjid agung yang terkenal dengan sebutan Masjid Damaskus. D. Faktor-faktor yang menyebabkan runtuhnya dinasti Bani Umayyah. Yang pertama, sistem dalam penggantian khalifah dengan keturunan merupakan suatu yang baru untuk tradisi Arab yang telah menekankan dalam sebuah aspek senioritas. Yang kedua, pengaturannya tidak jelas. Yang ketiga, latar belakang dalam munculnya sebuah dinasti Umayyah yakni tidak lepas dari sebuah konflik politik di masa Ali. Yang keempat, penyebab langsung dari penggulingan dinasti Umayyah yakni muncul dalam sebuah kekuatan yang dipimpin oleh keturunan Abd al-Muttalib dan Al-Abbas ibn. Yang kelima, selama periode Umayyah, konflik etnis antara suku-suku Arab atau Bani Qais dan Arabia Selatan, Bani Kalb, yang telah ada sejak zaman Islam menjadi semakin tegang. Yang keenam, pemerintahan kedaulatan Bani Umayyah yang lemah serta disebabkan oleh perasaan mewah kehidupan di lingkungan istana. Sebagai anak-anak khalifah tidak mau memikul beban berat kenegaraan ketika mereka akan mewarisi sebuah kekuasaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.